Kemacetan yang ada di kota-kota besar di Indonesia sebenarnya nih, kalau kita urut-urutin ya, itu mulai terjadi pada saat perusahaan-perusahaan leasing atau pembiayaan ini mulai masuk ke Indonesia. Dulu waktu saya masih kecil ya, nggak ada tuh yang namanya beli kendaraan motor, mobil, sepeda, elektronik dan lain-lainnya itu secara kredit tuh nggak ada. Semua harus cash. Maka dari itu, daya beli untuk barang-barang yang harganya mahal itu hanya orang-orang tertentu yang bisa beli dan orang-orang yang bisa mengatur keuangan sehingga mereka beli dengan cara cash. Makanya di jalan-jalan tuh zamannya saya tahun 90-an belum banyak tuh yang namanya kendaraan motor mobil itu lalu lalang di jalan raya. Nggak seperti sekarang. Tiap satu detik satu kendaraan ibaratnya gitu kan. Jadi kalau misalkan mau menyelesaikan masalah macet itu supaya berkurang, ini saran saya aja nih, saran saya boleh dipakai boleh enggak. Biasakan kita membeli kendaraan itu second aja deh. Dengan seperti itu, maka kendaraan-kendaraan yang baru otomatis akan berkurang. Dan secara pemerintahan, regulasi ini cuma saran aja dari saya ya. Kalau bisa lah bikin regulasi yang DP-nya tuh harus gede gitu loh. Jangan kayak pas awal-awalnya ada leasing, DP-nya cuma 1.500.000, bahkan ada DP yang cuma 0 rupiah. Dan saya juga dulu pelaku pernah beli kendaraan motor DP cuma 500.000, 300.000 atau 500.000 gitu. Saya juga pelaku karena apa? Saya pikir wah dengan duit segitu bisa dapat motor gitu. Walaupun efek dominonya beberapa tahun kemudian ya saya digerus terus duitnya, tapi waktu itu belum sadar karena masih merasa mampu, masih merasa kita punya andil, kita punya kekuatan, belum pasrah seperti sekarang. Nah, jadi pembelajaran gini, yuk biasakan beli barang-barang yang nilainya turun, walaupun fungsinya berfungsi ya kendaraan motor gitu ya, tapi kan secara value dia makin turun kan. Biasakan beli cash walaupun second. Yang pertama itu bisa membantu perekonomian UKM Indonesia sendiri karena uangnya masuk ke lokal bukan ke asing, karena kendaraan baru itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Pertama, UKM jadi lebih maju. Yang kedua, populasi kendaraan yang baru itu akan berkurang sehingga tingkat kemacetan berangsur-angsur akan berkurang. Harapannya ke situ. Walaupun ada efek domino nantinya juga. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan Indonesia di perusahaan otomotifnya otomatis ada pengurangan. Tapi masalah lain bisa terselesaikan dari hal tersebut. Masalah rezeki itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut, enggak usah panik. Saya pun pernah kehilangan mata pencaharian saya. Usaha saya tutup dan saya sekarang usaha di bidang yang berbeda. Tadi yang saya di bidang konstruksi, di bidang konsultan arsitek dan interior. Sekarang 3 tahun ini saya berubah jadi pedagang kaki lima, tahu crispy. Ya alhamdulillah selama 3 tahun ini bisa makin berkembang, bisa bercabang-cabang. Walaupun tadi yang nggak ada pengetahuan secara ilmu kuliner, tapi dengan adanya pembelajaran yang terus kita tekuni, usaha itu bisa makin berkembang. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya udah nggak pernah jualan lagi, udah hampir setahun ini gitu ya. Intinya kita tetap harus belajar mempelajari masalah-masalah di masyarakat seperti apa supaya kita bisa nih punya andil mencerdaskan orang-orang di luar supaya bisa lebih baik lagi secara keuangan maupun dalam pengambilan keputusan mereka sehari-hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.